Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yeri Mau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertemuan yang ke-11, yaitu negara hukum dan HAM. Yang pertama itu, kita harus mengetahui apa itu negara hukum dan HAM, serta hubungan negara hukum dan HAM. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum menjadi landasan utama yang mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Oleh karena itu, negara hukum dan HAM saling berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi HAM. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan pada hukum. Berikutnya itu hubungan negara, hukum, dan HAM. Di sini kita akan membahas dua poin penting, yaitu yang pertama itu perlindungan HAM, dan yang kedua itu pembatasan kekuasaan negara. Perlindungan HAM itu sendiri bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, sedangkan negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau melanggar HAM. Dan yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Dan yang keempat, yaitu perlindungan hak-hak fundamental, yaitu negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Yang kelima itu peran hukum dalam menyelesaikan konflik. Dalam negara hukum, hukum menjadi saran untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Dan yang keenam, negara hukum dan HAM saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Negara hukum yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan dan perlindungan HAM. Sementara HAM yang dilakukan dan dihormati akan menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Berikut yaitu penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani masalah-masalah berkaitan dengan penegakan HAM, pemerintah telah melakukan langkah-langkah. Di antaranya yaitu yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau sering disebut Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 17 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga itu pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagai disyaratkan oleh Undang-Undang HAM. Yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Berikut kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, beberapa faktor. Yang pertama itu kondisi Poleks Sobut HAM. Dalam hal ini, kondisi politik di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai adil yang besar terhadap pelanggaran HAM. Yang kedua itu faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal
Sehingga komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak warga negara, termasuk hak asasi manusia. Yang ketiga itu faktor kebijakan pemerintahan. Tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya HAM. Yang keempat itu faktor-faktor perangkat perundangan. Peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Yang kelima, faktor aparat penindakannya. Masih banyak permasalahan pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagai aparat yang dinilai masih belum layak, aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Sekian presentasi dan juga pemaparan materi dari saya. Terima kasih.